Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita mualaf yang sangat mengharukan dari seorang jurnalis pembenci Islam. Dia dulu melihat setiap muslim sebagai pemuja setan, terbelakang, dan orang-orang yang gila, yang menekan perempuan dan minoritas. We viewed every Muslim as being evil, backwards, mad, insane, that Islam wasn't the religion for today, that it did nothing but repress women and minorities. I went so far as to say very negative things about Islam in a lot of my work as a journalist. Stephen adalah seorang jurnalis dan pengguna TikTok yang selalu menyebarkan kata-kata kebencian tentang Islam di akun media sosialnya. Dia bekerja di media selama hampir 30 tahun. Bagaimana dia bisa menjadi seorang muslim? Pekerjaannya sebagai jurnalis yang selalu mempropagandakan bahwa Islam adalah agama yang sesat dan terbelakang. Astagfirullah. Hidupnya dipenuhi dengan kemarahan, kesedihan, dan kebencian. Dan semua berubah ketika editor dia memberikan beberapa artikel yang harus dia baca. Dan di antaranya adalah sebuah cerita tentang bagaimana agama Islam di antara agama-agama yang lain. Dan dia harus mempelajari agama Islam untuk membuat sebuah cerita. Kapanpun Allah ingin menunjukkan jalan kebenaran kepada seseorang, dan kapanpun yang Maha Kuasa ingin membimbingmu dengan benar, dia pasti akan melakukannya. Sementara Stephen membuat cerita, dia harus membaca Al-Quran. Dan saat mulai membaca Al-Quran, dia mulai menyadari bahwa banyak sekali keajaiban Al-Quran. Before Islam, I had nothing. I didn't believe anything, didn't want to believe anything. But while doing a series of articles, I began to read the Quran, the Hadith. I would look at the Sunnah, but the Quran is the miracle of Islam. Al-Quran mengandung semua pengetahuan ilmiah. Tidak ada yang pernah tahu akan terjadi sejak awal, seperti teori Big Bang. Saat membacanya, dia dihadapkan dengan kebenaran bahwa itu adalah agama yang benar, dan dia ingin menjadi bagian dari agama ini. Al-Quran, hadis, dan sunnah Rasulullah adalah faktor penentu yang membuat ingin menjadi mualaf. Lalu dia membaca 2 kalimat syahadat. Sejak itu dia menjadi muslim. Setelah kembali ke Islam, dia merasa ringan, merasa beban yang sangat berat dilepaskan dari pundaknya. Sekarang dia berubah, tidak menjadi pembenci atau merasa sedih dan tidak merasa marah lagi, walaupun dia masih berjuang dengan kemarahannya sekali-sekali. Orang di sekelilingnya merasa bahwa dia lebih perhatian, lebih penyayang, dan peduli sesama. Dia berperilaku baik kepada setiap orang, dan sekarang mengumpulkan kucing-kucing liar sebagai salah satu cara untuk menyampaikan kebaikannya kepada hewan-hewan. Dia tidak kasar dan tidak belak-belakan lagi. Sekarang dia menjadi lebih sopan. Stephen tidak mengubah namanya setelah dia kembali ke Islam. Menurut dia, di dalam hadis dan sunnah, tidak ada perubahan nama seseorang bila menjadi Islam, kecuali itu mencerminkan agama mereka sebelumnya. Dia merasa namanya tidak mencerminkan itu. Selain itu, mengubah nama adalah hal yang tidak mudah. Menjadi seorang muslim di Amerika bisa menjadi sebuah perjuangan yang berat. Saudara kita Stephen Amin ini mendapatkan berbagai macam masalah yang tidak mudah, tapi Allah yang Maha Pengampun telah menolongnya. Salah satu hal tersulit baginya setelah masuk Islam adalah kehilangan keluarga dan teman. What is the hardest part about reverting, about making shahada and being Muslim? As I said in another video, it is the loss of family and friends because I reverted. Islam is not highly regarded in the West, and where I live, it's even worse. It's even worse. You know, we say we live in what's called the Bible Belt, and Texas is the buckle on that belt, meaning the
Christianity that people practice here is really strict and severe for people who are not Christians, if that makes sense. Anda tahu, dia adalah seorang Muslim di kota kecil di sekitar Texas. Dia adalah satu-satunya Muslim, subhanallah, sehingga tidak mudah baginya untuk menjadi seorang Muslim. Tapi dia tabah di jalan Islam. Dia bilang saya unik dan berbeda, benar-benar perbedaan yang baik meskipun banyak sekali tantangan yang dia temui setelah menjadi seorang Muslim. Salah satunya adalah kehilangan pekerjaannya. Alasannya karena dia selalu memposting isu kontroversial tentang Islam di akun media sosialnya. I'm going to be honest with you guys. I'm going to tell you something. I'm 50 years old. And this is the first time in my life since the age of 15 that I have not had a job. This is the first time I have been this worried about how I'm going to pay rent, utilities, all these medical costs that just continue to mount. I don't know how I'm going to do any of that. I don't know how I'm going to support my wife. Setelah dia di PHK, berarti dia kehilangan penghasilan. Sementara dia memiliki penyakit di hatinya dan dia memerlukan sebuah operasi. Gajinya sudah habis untuk membayar biaya rumah sakit sebelumnya. Tapi dia percaya Allah akan membantunya. Selama ini dia mengkhawatirkan akan pembayaran untuk operasinya. Tapi Allah membantunya. Rumahnya terjual dan bahkan dokternya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan menagih sepeser pun karena semua ditanggung oleh asuransi. Allahu Akbar. Sekarang dia memulai bisnis media di mana dia memberitahukan suatu berita tapi dilihat dari sudut pandang Islam. Dia bahkan menjangkau pemilik bisnis Muslim untuk mempromosikan merek mereka dan berbagi di sana. Allah telah menguji Stephen sampai ke tingkat di mana dia hampir jatuh ke dalam depresi. Tapi Allah jugalah yang menunjukkan kepadanya cara untuk bertahan hidup. Stephen masih berjuang dengan penilaian masyarakat, komentar kasar tentang Islam, dan segala macam perilaku buruk dari orang lain. Bahkan akun TikToknya disuspend karena beberapa orang tidak senang dengan bagaimana dia menyebarkan Islam dan melaporkan akunnya. Dia berencana untuk membangun sebuah masjid dan membiarkan orang lain melihat bahwa Islam tidak terbelakang dan tidak sesat, tetapi agama yang benar. Semoga Allah membantu saudara kita di Amerika ini untuk mencapai tujuannya dan menjadikan kita semua istiqomah di jalan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.